Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya. Oke, alhamdulillah semua sehat karena di era pandemi kesehatan itu penting ya. Oleh karena itu, Pak Devi menghimbau agar kalian jangan lupa selalu menjaga kesehatan gitu ya. Dengan cara pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Nah, jadi meskipun pembelajaran kita masih belum bisa tatap muka ya, artinya masih jarak jauh, Pak Debi selalu mengharapkan semangat kalian untuk belajar tidak kendor gitu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Tolong perwakilan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Galih dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum melaksanakan kegiatan daring pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kegiatan ini bisa berjalan lancar hingga akhir. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih Galih. Sebelumnya Pak Dewi pengen mengabsen kehadiran kalian dulu di Google Meet. Apakah semuanya sudah gabung? Dwi Tantriana ada? Ada, Pak. Risa Dela ada? Ada. Fatimatus Putri? Pak. Azara Norestu? Saya, Pak, ada. Ajeng? Hadir, Pak. Muhammad Wisnu Galih? Hadir, Pak. Elisatri? Hadir, Pak. Anggia? Hadir, Pak. Sabrina? Hadir. Rahmita? Hadir, Pak. Salaisa? Hadir, Pak. Oke. Perhatikan gambar berikut. Nih. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Semakin tahu nilai tukar uang rupiah semakin tinggi. Oke, bener ya, kata si Anggi. Jadi di sini ada uang 100.000, kemudian ada tahun 98, kemudian 2005, 2013. Apa sih yang menjadi perbedaan? Lihat barangnya. 100.000 ketika di tahun 98 itu penuh ya keranjangnya. Ketika tahun 2005 berkurang, 2013 dengan uang yang sama semakin sedikit. Jadi benar kata si Anggi bahwa di sini mengalami yang namanya penurunan nilai mata uang gitu ya. Nah, kalau di dalam ekonomi sering disebut yang namanya inflasi. Oke. Nah, kira-kira kalau kalian mendengar inflasi, apa di benak kalian? Penurunan nilai mata uang, Pak. Penurunan nilai mata uang. Oke, sama hal dengan yang tadi ya. Nah, hari ini kita akan membahas inflasi. Nah, apakah inflasi itu sangat bahaya? Apakah sesuatu hal yang saja gitu ya, yang biasa saja? Hari ini akan kita bahas itu. Oleh karena itu,
tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah melaksanakan kegiatan melalui pendekatan scientific model discovery learning dengan mengamati PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pengertian inflasi, menyebutkan jenis-jenis inflasi, menghitung dan menganalisis penyebab terjadinya inflasi, serta mampu menyajikan hasil perhitungan dan analisis terjadinya inflasi dengan sikap mandiri, mampu berpikir kritis, disiplin, komunikatif, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti pertanyaan pada tadi, inflasi, sehoror itukah inflasi gitu ya? Nah, apakah inflasi itu sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang biasa? Nah, sebelum ke situ, mari kita membahas dulu apa sih pengertian inflasi itu. Nah, di sini tadi, kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus. Pada ulangi ya, kuncinya di sini. Kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus. Itu ya pengertian dari inflasi. Apa yang dikatakan tadi ya? Terus-menerus gitu ya. Contoh misalnya gini. Saya contohkan lagi di sini ada namanya tukang dawet gitu ya, tukang dawet di sini. Kemudian ada kabar gitu ya di kompleks yang biasanya mamang tukang dawetnya itu berjualan. Nah, di situ gitu ya. Ada isu bahwa pendapatan gitu kan, pendapatan warga komplek tersebut naik gitu ya, naik 100% gitu misalnya. Nah, kemudian si mamang ini tahu gitu dan dia memutuskan untuk tidak menambah produksi barangnya. Jadi kalau mamang ini berpikir secara logis gitu ya, secara ekonomi, dia akan menaikkan harga dawetnya. Nah, itu kenapa? Karena antara uang gitu kan ya, itu lebih banyak daripada barangnya. Saya ulangi lagi, antara uang itu lebih banyak dari barangnya. Jadi tadi ilustrasinya, mamang ini tidak menambah jumlah produksi dawetnya. Tapi pendapatan warga sekitar di situ mengalami kenaikan. Jadi antara jumlah uang ini lebih besar daripada jumlah barang. Nah, di sini awal terjadinya yang namanya inflasi gitu, Pak. Nah, di dalam ekonomi yang paling ideal adalah jumlah uang itu sama dengan jumlah barang gitu. Ini yang baik. Jadi awal terjadinya inflasi itu jumlah uangnya lebih banyak daripada jumlah barangnya. Nah, bahaya sih enggak Pak inflasi itu? Nah, kita lihat dulu. Bahaya tidaknya itu ada syarat gitu ya. Bisa dikatakan bahaya atau tidak. Nah, di sini ada, kamu lihat. Ketika harganya naik, kalau dilihat dari sisi konsumen loh ya. Ketika harganya naik, daya beli akan turun. Tentunya hal ini baik atau tidak? Kan tidak kan ya, ini akan tidak menyenangkan bagi konsumen. Sebaliknya, jika harganya turun, daya beli masyarakat akan naik gitu kan, otomatis masyarakat akan senang gitu ya. Jadi bahaya tidaknya perlu dilihat dari sudut pandang siapa gitu. Di mana sih bisa cek data inflasi? Itu Pak, gampang gitu ya. Kalian bisa ngecek inflasi itu ada di sini. Ada di Bank Indonesia, sama ada di BPS. Kok di Bank Indonesia sama BPS ya Pak? Apa sehoror itu inflasi itu Pak? Gitu. Misalnya gitu ya. Ketika kalian bekerja dengan gaji yang sangat besar gitu ya. Tapi harga barang juga naik. Toh kan jatuhnya kalian akan bilang, sama aja Pak gaji saya tinggi, tapi ternyata harga barang juga semakin naik. Jadi ya nggak ada bedanya saya gaji segitu sama gaji tinggi. Ya, makanya inflasi sangat penting gitu ya. Menjadi sebuah hal yang sampai Bank Indonesia gitu kan ya. Meskipun tanpa harus diminta, dia juga punya visi. Nah yang kedua adalah
BPS. Nah, di sini kalian gampang bisa mencari di daerahmu inflasinya itu berapa gitu. Di kota A, kota B, kota C, di Indonesia itu bisa kalian cek di BPS. Gitu ya. Inflasi itu biasanya diukur menggunakan persentase. Menggunakan persentase. Rumusnya adalah memakai yang namanya indeks harga. Nah, ini Pak Debi datanya ngasal ya. Pakai indeks harga konsumen. Nah, harusnya di sini. Indeks harga N dikurangi indeks harga min 1 dibagi indeks harga N-1 kemudian dikali 100%. Artinya IHK yang kamu cari saat ini kemudian dikurangi IHK sebelumnya dibagi IHK sebelumnya dikali 100%. Nih. Nah, sebagai contoh ini ada data ini fiktif ya. Pak Debi ngarang aja di sini. Di sini ada tahun 2018, 2019 sama 2020 gitu ya. Nah, di sini ada 114, 125 sama 142 IHK-nya. Saya contohkan menghitung tahun 2019. IHKN tadi adalah IHK yang dicari ya, berarti 2019. Berapa? 125. Kemudian dikurangi IHK sebelumnya. Berarti kalau kamu mencari 2019, sebelumnya adalah 18. Berapa? 114. Gitu ya. Kemudian dibagi IHK sebelumnya, yaitu 114 dikali 100%. Hasilnya ini, Pak Debi bulatkan 9,65%. Jenis inflasi. Nah, tadi kan sudah ya kita bahas inflasi itu apa, cara menghitungnya, kemudian sekarang jenis inflasi. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, tuh yang pertama ada demand pull inflation. Apa itu? Lihat ini. Inflasi tarikan permintaan. Artinya ada permintaan yang sangat tinggi di situ. Jadi ada permintaan yang sangat tinggi, permintaan barang D ini, demand. Ketika permintaan tinggi, otomatis harga juga akan mengikuti jadi lebih tinggi gitu ya. Contoh misalnya ya, boba gitu kan, boba. Nah, awal-awal keluar boba, semua happening beli boba. Jadi sehingga antara persediaan barangnya, kemudian dengan yang meminta boba, artinya yang menginginkan boba, lebih banyak yang menginginkan, akhirnya kan tukang bobanya, mamang bobanya kan menaikkan harga. Karena di sini ada permintaan yang sangat tinggi, gitu ya. Jadi lihat di sini. Nah, lihat di sini ada, nah titik pertama di sini, itu permintaannya sekian. Akhirnya kalau ditarik garis ini, ada di titik sini. Akhirnya ini, ada sumbu D1. Itu ya. Kemudian ketika ada permintaan tinggi, permintaan barang, otomatis kan berubah ke sini ya. Ke Q2. Paham? P2. Kalau ditarik garis putus, ada titik baru di sini. Nah, akhirnya geser dari D1 ke D2. Straight. Nah, paham ya? Ini adalah kurva dari demand pull inflation. Artinya inflasi ini disebabkan oleh tarikan permintaan. Jadi permintaannya tinggi, sedangkan persediaan barangnya tetap. Otomatis harga akan menjadi naik. Itu ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Tidak. Kalau tidak, saya lanjut. Yang kedua, masih sama. Berdasarkan penyebabnya, yaitu cost push inflation. Apa itu? Nah, ini artinya. Inflasi, ini bukan inflasi tarikan permintaan ya, Mbak Debi belum edit. Nah, ini disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Nah, ini salah ya, ralat. Jadi cost push inflation ini disebabkan oleh biaya produksi yang naik, gitu. Sehingga, nah, sisi supply-nya, penawarannya mengakibatkan penawaran ini turun. Saya ulangi lagi. Biaya produksi naik menyebabkan supply-nya turun atau barang yang diminta turun. Kok bisa, Pak? Contoh.
Ketika harga di sini ya, lihat di sini. Ketika harga tempe, anggap aja tempe ya, jangan tempe. Cendol aja ya, cendol Pasundan. Nah, ketika harga cendol Pasundan di sini harganya 5.000 gitu ya. Barang yang diminta 10 gelas di Q1. Ketika harganya 5.000, permintaan cendol 10. Nah, di sini titiknya, di titik sini. Nah, kemudian tarik seret. Nah, jadi S1. S ini ada supply ya, penawaran barangnya di sini. Kemudian ternyata harga cincau bahannya itu naik, mahal. Ketika harga biaya produksi mahal, otomatis berpengaruh terhadap harga bukan? Berpengaruh kan ya? Ketika barang bahan bakunya itu naik, otomatis harga juga akan ikut naik. Jadi otomatis naik menjadi P2. Tadi kan di sini ya 5.000. Katakanlah naik menjadi 8.000 di sini di P2. Ketika gitu ya, ketika harganya naik gitu kan ya, pasti nanti akan ada penurunan gitu kan ya. Penurunan permintaan gitu. Makanya supply-nya diturunkan. Artinya karena bahan bakunya itu mahal, otomatis barangnya yang diproduksi juga akan diturunkan gitu. Karena orang belinya pasti akan berkurang. Jadi turun ke sini dari Q1 ke Q2. Kalau ditarik garis putus ke sini. Jadi arahnya ke sini, dari bawah sini ke atas thread S2. Nah, kalau kamu menemui model kayak gini, ini namanya kurva cost push inflation. Artinya inflasi itu disebabkan karena apa? Adanya kenaikan biaya produksi. Paham? Kalau yang ini, sorry. Kalau yang ini tadi, nah, disebabkan karena ada permintaan, kenaikan permintaan. Itu yang demand. Kalau yang cost, itu adanya kenaikan biaya produksi. Paham ya kalian? Nah, berikutnya masih sama tentang jenis inflasi. Kalau ini berdasarkan asalnya, gampang banget. Ada dua. Yang pertama imported inflation sama domestic inflation. Nah, jelas ya kalau di sini ada kata import, berarti inflasi ini disebabkan karena impor. Berarti karena dari negara lain, dari luar. Imported inflation itu berarti inflasi ini disebabkan karena atau berasal dari luar. Contoh, Xiaomi, tahu ya kamu ya produk Xiaomi, produk merakyat. Ya, semua orang pasti megang ya smartphone Xiaomi. Kamu tahu kan Xiaomi itu buatan mana? Cina, Pak. Ayo mana? Oke, Cina. Nah, ya. Berarti Indonesia mendatangkan Xiaomi ke sini namanya apa? Impor kan? Impor barang. Nah, suatu ketika di Cina mengalami inflasi. Otomatis bahan-bahan baku di sana mahal, Xiaomi mengalami kenaikan. Nah, sedangkan kamu mendatangkan ke Indonesia. Kira-kira Xiaomi ke Indonesia jadi mahal atau tetap? Mahal. Mahal, Pak. Nah, itu yang disebut inflasi ini berasal dari luar negeri. Namanya imported inflation. Jelas ya? Kemudian yang kedua adalah domestik. Jelas ini. Domestik berarti inflasi itu disebabkan oleh dalam negeri sendiri. Gitu. Loh Pak, dalam negeri maksudnya apa? Ya terjadi dalam negeri. Gimana prosesnya sama? Kayak tadi, entah itu karena adanya permintaan yang terlalu tinggi di dalam negeri, atau biaya produksi yang naik, baik dari demand maupun cost, push inflation gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya Pak? Oke, silakan. Nah ini, apakah kenaikan kurs dolar terhadap rupiah, di mana hal itu menyebabkan kenaikan harga secara signifikan dari tahun ke tahun, bisa dikatakan sebagai inflasi, Pak? Oke, ada pertanyaan. Ketika ya ada dolar naik, kemudian berimbas pada barang juga ikut naik, apakah itu disebut inflasi? Nah, kita lihat dulu. Nah, kalau ngomongin dolar naik, berarti hubungannya dengan barang apa, Rek? Ayo, contoh, ketika dolar naik, saya beli lombok di Mojokerto gitu misalnya. Ngefek nggak sih kira-kira?
Ada hubungannya nggak sih? Lombok itu kita beli dari Amerika? Enggak. Enggak kan? Ya. Enggak. Tapi kenapa Pak dolar kok juga mengakibatkan barang itu naik? Bisa. Contoh, kamu memiliki sebuah barang, gitu ya, atau pabrik pembuat barang, katakanlah buat lampu lah. Lampu ini bahan bakunya diimpor dari Amerika. Paham? Bahannya dari Amerika. Nah, ketika dolar menguat atau rupiah melemah kalah sama dolar, lah kamu belinya pakai apa? Kan pakai dolar. Contoh ya, misalnya $1 10.000. Berarti kamu beli bahan 100 bahan, kan berarti tinggal berapa? 1 juta kan belinya. Nah, suatu ketika harga dolar itu naik menjadi 12.000. Otomatis kamu ngeluarin rupiah lebih banyak atau lebih murah? Lebih banyak kan? Iya. Ya, Lebih banyak. Padahal kalau kamu lihat di Amerika itu tidak ada kenaikan harga sebenarnya, tetap $1 harganya barangnya. Cuman berhubung nilai tukarnya itu mengalami kenaikan, jadi ketika dibawa ke Indonesia jadinya lebih mahal. Paham? Karena kamu ketika mau nebus $1 yang 10.000, sekarang kamu membutuhkan 12.000. Oke Nahar, gitu. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana Nahar? Sudah? Bang. Oke. Kalau gitu silahkan ke sini. Nah, ada tugas mandiri gitu ya. Nih. Kamu lihat di sini. Di sini ada nomor absen 1 sampai 5 gitu ya. Itu mengerjakan LKBD soal nomor 1. Kemudian ada absen 6 sampai 10 itu mengerjakan nomor 2. Selanjutnya sampai di nomor 4 di LKBD. LKBD itu sudah Pak Debi upload di Google Classroom. Jadi nanti selepas ini kalian silakan akses ke Google Classroom gitu ya. Sesuai dengan ini. Dan Pak Debi kasih waktu 20 menit cukup ya untuk mengerjakan itu. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oke, jadi setelah 20 menit kalian mencari, menganalisis dari soal yang sudah tersedia di LKBD, jawabannya nanti kamu tulis boleh dalam bentuk PPT, boleh tulisan tangan, ketikan, pokoknya nanti bisa ditampilkan untuk dipresentasikan. Oke, sudah 20 menit. Kalian sudah selesai belum mengerjakannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah semuanya, silahkan yang mau mencoba dulu untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Sebentar. Oke, itu. Baik. Itu kamu klik aja. Kan ya, Pak? Iya. Ya, Yang lainnya kelihatan bukan? Kelihatan ya? Pak? Kalau Pak Devi kelihatan. Oke, Kelihatan, Pak. silakan. ya jadi Istiqomah. inflasi menurut saya adalah yang pertama, kenaikan harga-harga barang dan jasa. Kemudian, kenaikan tersebut secara umum. Jadi, jika hanya 1 atau 2 barang yang naik, tidak bisa dikatakan sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga juga pada barang yang lainnya. Kemudian, dalam waktu yang panjang atau secara kontinu atau terus-menerus, yang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Terima kasih, itu jawaban saya, Pak. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Oke, itu yang tadi pertanyaan apa ya? Yang nomor 1. Inflasi yang LKPD, Pak. Oke. Ada tanggapan yang lain? Silakan. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada silakan dilanjut. Berikutnya siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Pak, nomor 2. Oke. Silakan Ajeng.
On kamera dong, Ajeng. Itu Pak, jaringan saya kurang mendukung Pak. Nggak apa-apa ya dibaca. Ya, nggak apa-apa. Nomor 2, LKPD. BPS melaporkan indeks harga konsumen atau yang disebut IHK bulan Desember 2015 mengalami inflasi 0,96%. Dengan demikian, inflasi dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar 3,35%. Inflasi tertinggi di Merauke sebesar 2,87% dan terendah di Cirebon sebesar 0,27%. Inflasi yang tertinggi terdapat pada kelompok bahan makanan sebesar 3,2% atau menyumbang 0,96% dari total inflasi. Penyebab mengapa inflasi itu naik dikarenakan makanan meningkat ketika libur Natal dan Tahun Baru. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, betul ya. Yang lain, ada tanggapan dari jawabannya Ajeng? Oke, betul ya yang dikatakan Ajeng tadi. Tertinggi di Merauke, yang kedua di Cirebon, kemudian penyumbang tertinggi kenaikannya ada di bahan makanan. Ini terjadi saat waktu hari Natal ya. Nah, itu yang tadi sempat Pak Devi jelasin ya, bahwa memang ketika uang, kita gini ya, ketika kalian hari raya gitu kan ya, atau hari raya apapun lah, entah itu agama manapun ya, entah itu Natal atau Idul Fitri, itu biasanya kan ada yang namanya THR ya. Nah, THR itulah menyebabkan jumlah uang di masyarakat banyak. Ngerti? Ketika jumlah uang di masyarakat banyak, nah itu berarti kan membuat harga-harga juga ikut naik gitu ya. Karena jumlah uangnya banyak, orang ingin belanja, berarti permintaannya tinggi, otomatis harga barang itu juga ikut naik. Paham ya? Jadi ada permintaan yang tinggi di situ akibat adanya kenaikan uang gitu ya. Uang yang dipegang gitu. Itu biasanya terjadi ketika di hari-hari tertentu sih. Kayak hari raya gitu. Pasti permintaan naik. Oke, selanjutnya. Tadi ada 4 pertanyaan ya. Ayo 2 lagi, siapa yang mau mencoba untuk mempresentasikan hasilnya? Kalau bisa di present. Fatematus, Isti, Elisa, kamu nggak pengen menyampaikan jawabanmu? Itu Pak, yang nomor 3 boleh. Tapi saya nggak mau presentasi Pak, soalnya saya tulis di kertas. Jelek banget Oke, tulisannya. nggak apa-apa, silakan dibaca aja. Jadi nomor 3 kan, bagaimana dampak inflasi bagi nilai uang dan bagaimana pengaruh terhadap kemampuan membelanjakan uang. Jadi semakin besar inflasi menyebabkan nilai uang semakin turun. Karena nilai uang turun, maka kemampuan membelanjakan uang atau purchasing power juga menurun. Begitu, Pak. Oke. Ya, boleh, benar. Jadi, benar ya kata si Elisa. Jadi ketika terjadi inflasi gitu kan, otomatis harga naik gitu kan. Ketika harga naik, berakibat apa? Daya beli masyarakat menurun atau purchasing power-nya menurun gitu ya. Karena harga-harga semakin melambung tinggi. Betul ya katanya Elisa tadi. Oke, mari kita simpulkan dari diskusi kita tadi, presentasi setelah kamu mencari, kemudian menganalisis dari setiap bahasan, kemudian kamu kerjakan, kamu presentasikan tadi. Mari kita simpulkan bersama-sama hari ini tadi, kita bahas apa saja kesimpulannya. Ada yang mau mencoba mewakili? Silahkan. Saya, Pak. Oke, silakan Fatimah. Iya, dari apa yang kita pelajari hari ini, kita dapat mengetahui bahwa inflasi merupakan keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan dalam waktu yang panjang atau kontinu, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa penyebab inflasi itu ada 3. Yang pertama yaitu
meningkatnya permintaan. Untuk yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi. Dan yang ketiga yaitu tingginya peredaran uang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi tersebut dapat dibedakan menjadi dua yang saya ketahui, yaitu tingkat keparahan inflasi dapat dibedakan menjadi inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi menurut penyebabnya. Yang pertama yaitu demandful inflation, yang kedua cost push inflation, dan yang ketiga bottleneck inflation. Untuk yang dua jenis inflasi yaitu domestic inflation dan imported inflation, di mana domestic inflation itu bersumber dari dalam negeri dan imported inflation itu bersumber dari luar negeri. Baik Pak, itu yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih Fatimah sudah menyampaikan kesimpulannya. Dan terakhir, silakan yang mau merefleksi diri, memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita kali ini. Wisnu? Saya, Pak. Oke, Anggi silakan. Wisnu langsung ditutup, ditunjuk. Silakan Jadi Anggi. pembelajaran hari ini sangat karena Kamu di jalan ya, Anggi ya? jadi pembelajaran karena selain pengertiannya yang singkat, tetapi juga sangat detail dan dapat diingat. Nah, kita juga bisa tahu mengenai masalah di negara kita, tingkat inflasi, dan masalah inti yang dihadapi oleh negara kita, jadi sehingga kita mudah dapat memahaminya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Anggi ya refleksinya. Betul ya. Jadi baik, sebelum kita akhiri gitu ya pembelajaran kali ini, semoga di pertemuan berikutnya semua kendala teknis itu bisa teratasi ya. Tadi seperti Dewi dan Triana sebetulnya kepengen presentasi karena kendala jaringan sehingga bolak-balik terlempar. Mudah-mudahan berikutnya tidak seperti itu. Nah, Pak Debi ingin mengingatkan dulu ke kalian untuk tugas-tugasnya tadi yang sudah dikerjakan nanti dikumpulkan ya. Jadi yang menyusun dalam bentuk PowerPoint silahkan dikumpulkan dalam bentuk PowerPoint, tidak apa-apa. Tadi yang dalam bentuk tulisan difoto ya, kemudian dikonvert ke PDF. Yang dalam bentuk teks silahkan di PDF. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom gitu ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang dampak inflasi, kemudian bagaimana cara mengatasi inflasi tersebut, termasuk nanti kita akan bahas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Gitu ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan ilmu-ilmu kalian dapatkan semua gitu ya. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.